Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali hadir saya Romanus dan pastinya saya tidak sendirian karena ada rekan saya Joshua dan juga ada bintang tamu spesial kita. Kita mau kenalan dulu nih. Kita bersama Romo. Saya Romo Andre. Romo Andre dan juga kita bersama Oma Endang. Ya, kita kembali hadir dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Kita sapa-sapa dulu ya. Boleh. Halo, selamat pagi Romo Andre. Selamat pagi Romanus, selamat Iya. pagi Yosua. Selamat pagi Oma. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya baik-baik, puji Tuhan. Iya, Kita puji Tuhan. semuanya bisa hadir dalam keadaan sehat lah. Iya. Pagi ini. Ya. Amin. Nah, puji Tuhan ya. Hari ini kita ada pembahasan Santo yang pasti nggak asing. Iya, benar banget ini. Tanggal 6 Desember ini kesukaannya anak-anak ini. Iya. Karena bulan Desember kan bulan Natal nih. Iya. Nah, kita akan bahas hari ini adalah Santo Nicholas. Santo Nicholas. Yang dikenal sebagai Santa Claus. Santa Claus. Kan suaranya biasa ho-ho-ho. Iya, betul banget. Nah, gimana sih kisahnya kita mau dengar nih Kak Joshua? Boleh, Ya, betul. mungkin kita mohon Romo mungkin untuk menjelaskan, menceritakan tentang Santo Nicholas. Silakan. Iya, silakan. Santo Nicholas itu pasti banyak orang yang sudah kenal, tidak seperti santo-santo yang lain karena nama panggilannya Sinterklaas. Iya. Ya, jadi sudah dimulai dari gereja Ortodoks, gereja Katolik Roma sudah lama sekali bagaimana Santo Nicholas ini terkenal untuk anak-anak ya Oma ya. Iya, Oma selalu ingat anak-anak. Pasti semua anak-anak itu kenal dan ingat, apalagi kalau sudah mau Natal. Natal itu kan hari kelahiran, iya kan Oma. Jadi pasti kalau pesta kelahiran kita ulang tahun, apa sih yang diminta sama anak-anak? Kan hadiah. Hadiah kan. Jadi Kado, ya. kado itu yang dinanti-nantikan Betul. kalau ulang tahun kan. Kamu mau kado apa Yosua kalau ulang tahun? Betul, Gitu betul. kan. Selalu jadi Nicholas ini terkenal karena dia suka bagi kado, hadiah sama anak-anak. Jadi pada waktu yang saya masih ingat, apa yang dia punya, apa yang dia berikan itu pokoknya dia ingin supaya anak-anak selamat, anak-anak bahagia. Ada cerita, sekali waktu ada 3 orang wanita anak-anak ini, karena orang tuanya nggak punya uang, lalu 3 anak ini mau dijual, ya kan? Mau dijual pokoknya jadi nanti masa depannya curam lah. Tapi ini Nicholas ini dia punya hati dan ngerti, gitu loh. Bagaimana sulitnya nanti kalau anak-anak ini menderita. Jadi makanya tiba-tiba tuh dia dengan sembunyi-sembunyi kirim hadiah, lempar dari jendela. Katanya itu uang kepada keluarga itu supaya bisa anak ini nggak dijual karena orang tuanya sudah punya beban hidup yang berat. Jadi dari kisah ini ya kan kasih hadiah, anak-anak bahagia, anak-anak selamat. Jadi tradisi. Makanya kan kalau masih kecil, dulu saya masih kecil suruh tidur. Ya kan, tidur nanti malam-malam Sinterklaas datang kasih hadiah, betul, ya betul, kan? betul. Nah itu ceritanya, jadi bahwa dia tahu supaya kita bahagia bagaimana kasih hadiah. Pertanyaannya adalah, kok dia bisa tahu? Kok dia punya hati? Kok dia bisa seperti itu mengerti kebutuhan keluarga, orang-orang yang membutuhkan? Lagi-lagi pasti dia orang yang suci. Ya kan? Orang suci itu saya kalau nggak ngobrol-ngobrol dengan Oma, tidak tahu apa yang menjadi harapan Oma, apa yang menjadi kegelisahan, kebahagiaan. Kan mesti ngobrol-ngobrol lama, iya kan? Nah, jadi Oma dulunya seorang dokter ya? Iya kan? Kalau nggak saya nggak tahu kalau saya nggak ngobrol, iya kan? Dulu Oma juga pasiennya pasti banyak kan? Banyak yang datang berobat, ya kan? Pasti Oma juga banyak tolong banyak orang kan, anak-anak, orang dewasa. Zaman dulu kan nggak terlalu ada spesialis A, spesialis B, ya kan. Zaman itu kan siapa yang sakit pokoknya ke dokter,
Iya kan Oma? Ya itu. Jadi kenapa saya bisa kenal? Karena saya ngobrol-ngobrol. Kenapa Santo Nikolas bisa tahu kebutuhan orang lain? Karena dia yang pertama juga berbicara kepada Tuhan, rajin berdoa, baru dia bisa ngobrol-ngobrol sama tetangga, sama teman, sama siapa. Jadi di sana tuh ada 3 anak yang membutuhkan karena papanya udah punya beban mau dijual anaknya. Kan dia bisa tahu. Ya kan? Jadi akhirnya dia bisa berdoa dan cari cara bagaimana dia bisa bantu apa yang dia punya. Nah gitu Oma. Saya langsung tanya sama Oma ya. Boleh. Nah, Oma punya pengalaman apa untuk bantu anak-anak, untuk tolong anak-anak, untuk akhirnya kok kesian, entah pasien, entah anak di rumah, entah siapa. Boleh dong cerita Oma sama saya, sama kita cucu-cucunya nih. Ya, sebenarnya latar belakang saya dulunya bukan Katolik ya. Iya. Jadi yang membawa agama Katolik di keluarga besar saya itu saya sendiri. Jadi sejak saya SMA kelas 2, saya itu memenuhi permintaan kakak sepupu saya untuk bisa tidak lagi masuk di sekolah negeri, tapi masuk di sekolah Katolik. Nah, berhubung di kota Bondowoso itu saat itu tidak ada sekolah Katolik. Ya, jadi saya harus dikoskan di kota Jember. Nah, di sana itu ada sekolah Katolik yaitu Santo Paulus. Ya, Jember. Dengan demikian saya itu memasuki mendapat pelajaran agama Katolik dan memutuskan untuk jadi Katolik itu waktu saya SMA kelas 2. Ya. Oleh karena itu pengalaman di keluarga ya, itu tidak ada adat untuk merayakan Sinterklaas. Jadi, tetapi kebetulan tetangga saya sebelah adalah seorang Katolik. Nah, jadi mereka itu sama-sama anak kecil ya cerita, kamu dapat apa? Kamu dapat apa? Saya melongo-melongo waktu itu. Sebabnya saya dari nenek, papa saya itu Konghucu ya dulunya ya, sebelumnya saya masuk Katolik. Lalu mereka menceritakan bahwa sehari sebelumnya dulu dirayakan tanggal 5 Desember, bukan 6 Desember, 5 Desember. Tanggal 5 Desember itu nanti itu Sinterklaas datang membawa semua permintaan kita kalau kita tidak nakal gitu. Ceritanya begitu ya. Saya waktu itu saya sama keluarga-keluarga yang lain waktu itu zaman aksi polisional kedua masuk ya, jadi Belanda masuk yang kedua itu. Jadi saya sekitar umur berapa ya? 46 itu saya umur 7 tahun. Jadi, saya lahir tahun 39. Lalu besoknya itu saya mendengar di sebelah rumah saya itu ramai. Buka kado segala macam. Tapi di rumah saya kok tidak ada apa-apa gitu. Nah, tante di sebelah rumah saya itu lalu menceritakan Sinterklaas itu datang setiap tanggal 5 Desember dan memberikan hadiah-hadiah yang kita inginkan kalau kita tidak nakal gitu. Itu saya pertama kali mendapatkan cerita tentang Sinterklaas itu. Tapi pada tahun-tahun berikutnya seperti sekarang ya, Sinterklaas itu sudah ada ya. Sebabnya anak umur 2 tahun sudah pegang HP ya. Jadi tidak bisa lagi dibohongi. Dan saya itu baru sadar bahwa itu cuma omong kosong itu sudah saya kelas 6. Baru saya sadar ternyata itu bohongan gitu. Sebabnya saya selalu protes sama papa mama.
saya kok nggak pernah dapat gini, tetangga kok dapat. Gitu. Wah itu lalu buka rahasia mereka, itu bukan gini ceritanya. Ya itulah sedikit sekelumit masa kecil saya waktu itu. Bahwa Sinterklas itu di bayangan kita kan datanglah Sinterklas dengan Sortopitnya bawa kado, naik ini ya apa namanya ya, anjing yang rusa. ada di rusa ya yang ya dari kutub utara dan membagikan hadiah-hadiah dari langit gitu, sehingga sepatu-sepatu yang sudah disiapkan dengan isi rumput-rumput segala dengan permintaan apa itu besoknya ternyata ada untuk tetangga kita, tapi tidak di rumah kita. Itu ceritanya ya sebenarnya. Tapi ya sebenarnya itu ada baik dan buruknya, bahwa kebaikannya itu bahwa kita mungkin sehari atau seminggu sebelumnya kita itu anteng sekali, tidak berani nakal, disuruh apa mau supaya hadiah yang kita harapkan itu kita dapat ya. Itunya cerita sekitar Sinterklas ya zaman dahulu. Kalian mungkin sudah tidak ada waktu kalian umur 8 tahun, sudah kebiasaan itu tidak ada. Yang ada, saya ada apa namanya, menurunkan ya, atau mentradisikan ada di keluarga saya, itu membawa mereka itu ke Grand Bali Beach di sana. Jadi kita bayar sejumlah uang di sana. Kado untuk ini itu dibagikan pada tanggal 5 Desember untuk ya. Jadi kita membayar itu. Tidak diadakan di rumah masing-masing. Ya. Tapi dengan berlalunya waktu ini semuanya sudah sekarang tidak ada lagi ya. Pernah saudara dengar bahwa ada Sinterklas lagi? Nggak pernah ya, itu yang bisa ditanamkan itu pada anak itu bahwa ya sebulan atau seminggu sebelumnya itu anak-anak itu baik-baik semua. Pekan anak baik. Belajar, ya rajin. Kalau disuruh sama orang tua mau dan sebagainya. Itu mungkin juga suatu pendidikan ekstra ya, supaya mereka itu berkelakuan baik untuk sesaat itu, untuk menahan diri untuk berbuat baik. Jadi itu akan berbuah sesudah mereka dewasa, bahwa ada pengendalian diri untuk mereka masing-masing, bahwa misalnya kalau sekarang kita sudah jadi Katolik ya, sebelumnya Paskah. Jadi pada waktu pantang puasa kita menahan diri untuk berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan, dan ya begitulah supaya kita itu lebih anteng sifatnya. Gitu. Itu pengalaman saya, Romo. Saya jadinya sudah hampir punah waktu saya menjadi seorang ibu, itu hanya bisa merayakan di Grand Bali Beach yang sekarang akan dijadikan rumah sakit internasional di Sanur tuh. Saya sangat setuju nih dengan apa yang Oma ceritakan barusan. Bagaimana bisa anteng, bagaimana kita bisa tenang. Artinya kan kita harus juga merencanakannya. Tidak bisa kita ikut ke sana, ikut ke sini, apalagi kata Oma sekarang semuanya sudah pakai gadget. Semuanya kita malah nggak bisa anteng karena kita dibawa kemari ke sana dengan informasi-informasi yang kadang-kadang membuat kita jadi bingung. Nah, justru buat saya ini Santa Nikolaus, ya dia kasih teladan dan contoh. Ya zaman dulu, ya kan belum secanggih saat ini. Makanya bagaimana cara mendampingi, mendidik anak-anak supaya bisa anteng, supaya bisa baik, kan harus punya cerita, ya kan? Punya cerita bahwa nanti kamu kalau bisa baik, kamu kalau bisa anteng, maka nanti dapat hadiah.
Nah, hadiahnya ini kan dihubungkan dengan kisahnya Santo Nikolaus yang tadi saya ceritakan. Nah, bagaimana memang masih kecil anak-anak nggak mengerti ya Oma ya. Kalau sekarang ya udah pada mengerti. Tapi intinya kan sama dulu waktu kita masih kecil, makannya harus habis. Kalau nggak habis nanti titik. Ya kan? Harus seperti ini. Ya kan namanya orang tua mendidik anak-anaknya supaya bisa anteng, bisa lebih baik. Jadi tradisi ini udah dilanjutkan sama Oma dengan kumpul keluarga di Bali Beach itu ya Oma ya, kasih hadiah, tukar kado, kan anak-anak happy, bahagia ya. Jadi buat saya alangkah baiknya apa yang sudah diajarkan, diteladani oleh Santo Nikolaus. Meskipun sekarang sepertinya Sinterklas jarang kita lihat dalam peristiwa-peristiwa yang sekarang ini, tapi bisa loh, masih bisa dilanjutkan di keluarga kita. Kita kasih hadiah sama anak pada waktu ulang tahun. Kan kita mesti tahu anak itu butuh apa. Iya kan? Kita bisa cerita juga tentang Santo Nikolaus yang memang bagaimana teladannya seperti itu. Apalagi untuk anak-anak kecil. Kita kasih apresiasi ketika dia naik kelas, ketika dia jadi anak yang baik. Kan ini yang menurut saya orang tua suka lupa. Dipikir ya biasa-biasa aja kok naik kelas, biasa-biasa aja kok dia sekarang jadi lebih baik. Kan kita harus apresiasi setiap tahun ada apa. Itu mungkin cara zaman dulu untuk supaya anak anteng dan punya jadi harapan lebih baik lagi. Kalau enggak nakal baru dapat hadiah gitu ya Om. Kalau nakal nanti sinterpitnya datang masukin kamu dalam karung. Kan ada cara-cara yang memang ada reward dan punishment-nya, itu yang menurut saya perlu kita terus lanjutkan. Jadi itulah teladan Santo Nikolaus buat saya. Wah, Joshua dan Romanus serta Oma. menarik sekali ya Kak Joshua. Jadi nggak cuma memberi itu ketika menjelang Natal, tapi banyak sekali di kehidupan Ya, kita yang bisa kita terutama berikan. waktu- Kapan saja, Ya. apresiasi, dan juga menarik juga mungkin cukup ini ya, cukup ampuh dengan cerita-cerita. Iya, mungkin terakhir nih Ya. Kak Joshua ya. Mungkin ada closing statement dari Romo sebelum kita Boleh, menutup silakan acara Romo. ini. Bagaimana anak bisa anteng? Bagaimana kita bisa anteng? Yang pertama, ya seperti Oma tadi ceritakan, kita belajar untuk mengerti bahwa Tuhan juga pasti akan kasih hadiah sama kita. Ya kan? Tuhan pasti juga punya rencana sama kita, kadang-kadang kita nggak tahu. Yang pasti, ya kita terus berbuat baik. Kita harus terus berdoa, sehingga akhirnya kita bisa jadi perpanjangan tangan kasih Tuhan, bisa membantu orang lain, bisa mengerti apa yang menjadi orang lain butuhkan, dan hati kita bisa menjadi damai. Itulah Santo Nikolaus yang selalu membuat tidak aja anak-anak ya Oma ya, pasti keluarga juga sukacita, bahagia, dapat hadiah, sukacita. Bahkan sekarang ada cara yang baru dengan tukar kado, ya kan? Persiapan kita buat kado untuk nanti kita tukaran kado. Kan artinya semua diajak ya untuk kita mau berbagi. Jadi semoga Joshua, Romanus, dan Oma kita tidak pernah berhenti untuk berbagi. Jangan pernah kita bilang kita nggak punya. Kita masih punya waktu, masih punya juga hidup untuk bisa berdoa. Dan kita masih punya tangan untuk bisa melayani. Tuhan, terima kasih Romo Terima kasih. Andre, Oma Endang sudah men-sharingkan pengalaman yang luar biasa pada kita. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, kami mohon Romo Andre untuk memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dan juga teman-teman Oma di studio, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau mengirimkan Putramu sendiri untuk menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami, yang juga di masa Advent ini kami mempersiapkan kelahirannya. Ketika masa-masa kelahiran ini, kami juga ingin mempersiapkan diri kami, khususnya mempersiapkan diri untuk
mendapat berkat hadiah yang istimewa, yaitu putramu sendiri yang lahir dan hadir di tengah-tengah kami. Pada hari ini kami merayakan Santo Nikolaus yang menjadi pelindung kami, yang selalu mencintai anak-anak, mencintai keluarga. Kami ingin meniru teladan Santo Nikolaus ya Tuhan, supaya kami juga bisa menjadi berkat untuk anak-anak, untuk keluarga dan semua orang yang membutuhkan pelayanan kami. Terima kasih atas keteladanan Santo Nikolaus yang selalu mendoakan kami anak-anak. Dan juga kami berjanji untuk tetap terus melanjutkan amal, kasih, pelayanan, dan bantuan menjadi berkat dengan memberikan hadiah-hadiah yang istimewa untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, tolonglah kami, dampingilah kami, keluarga kami, supaya kami bisa menjadi berkat, membawa hadiah, membawa rahmat untuk keluarga dan orang-orang yang kami cintai. Santo Nikolaus, doakanlah kami anak-anak-Mu ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku yang terkasih yang di studio ini dan juga semua para pemirsa di rumah dan anak-anak kita, keluarga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baiklah, dengan demikian Terima saya kasih, Joshua Romo. bersama rekan saya Romanus, bersama Romo Andre dan Oma Endang pamit undur diri dan sampai jumpa di acara Oke, hari ini, Orang Kudus hari ini.